Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Vanisha Agustrina dengan NIM 2410862013. Teman-teman pernah nggak sih baru bangun tidur, belum cuci muka, belum turun dari kasur, tapi teman-teman udah nyari HP? Niatnya sih cuma cek jam doang, tapi malah lanjut buka WhatsApp, Instagram, TikTok, bahkan tanpa sadar sudah lewat 1 jam. Kalau kamu ngerasa relate, tenang aja, kamu nggak sendirian. Karena hari ini kita hidup di era dimana HP itu selalu ada di genggaman. Mau belajar, cari hiburan, cari info, bahkan sekadar ngilangin bosan. Semuanya ada di satu layar kecil yang bernama handphone. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kita masih menggunakan internet atau justru internet yang mengandalkan hidup kita? Nah, fenomena kecanduan dan adiksi internet ini semakin sering terjadi, terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa. Awalnya mungkin kebiasaan kecil, tapi lama-lama berubah jadi sesuatu yang sulit dilepaskan. Pasti kita ngerasa nggak tenang kalau HP kita ketinggalan, terus gelisah kalau nggak ada sinyal, dan selalu pengen online. Meskipun sebenarnya nggak ada hal penting yang dicari. Kecanduan internet itu bukan cuma soal sering megang HP, tapi kecanduan internet itu adalah ketika seseorang sudah kesulitan mengontrol waktu dan kebiasaan online-nya. Bahkan ketika tahu dampaknya itu nggak baik, tetap aja dilakuin. HP jadi kayak bagian dari hidup, dan tanpa sadar, layar lebih sering kita tatap daripada kita menatap orang di sekitar kita. Kalau kita perhatiin di sekitar, banyak banget perilaku yang menunjukkan tanda-tanda bahwa kita itu kecanduan internet. Contohnya di kelas, mahasiswa duduk rapi, tapi fokusnya bukan ke dosen, melainkan ke HP yang mereka pegang. Lagi belajar, niatnya cari materi, malah keterusan buka Instagram, buka TikTok, dan media sosial lainnya. Bahkan sebelum tidur pun HP menjadi teman kita. Scroll sampai mata berat, tapi tangan tetap lanjut. Dan siklus ini tanpa kita sadar terus berulang. Dan seringkali kita nganggapnya itu hal yang normal. Padahal kalau dipikir-pikir, apa sih terakhir kali kita nggak menggunakan HP? Kenapa sih kita bisa kecanduan internet? Dan salah satunya itu karena konten di internet memang dirancang supaya bikin lagi. Scroll tanpa ujung, video pendek terus muncul, notifikasi, like, views, dan komentar. Semuanya itu memberi rasa senang instan ke otak kita. Sekali swipe muncul konten baru, sekali buka rasanya susah berhenti, ya nggak sih? Tanpa sadar, internet menjadi tempat pelarian. Saat bosan kita scroll, saat capek kita scroll, saat stres kita scroll. Internet tuh kayak seolah-olah jadi solusi yang tepat. Padahal kita seringkali hanya menunda masalah, bukan menyelesaikannya. Dampaknya, awalnya mungkin cuma capek mata atau kurang tidur. Tapi lama-kelamaan efeknya lebih besar dari itu. Dari sisi akademik, kecanduan internet bikin konsentrasi jadi menurun, belajar jadi nggak fokus, tugas sering tertunda, dan waktu produktif tuh habis untuk hal-hal yang nggak berguna. Dari sisi mental, media sosial ini bikin kita tanpa sadar membandingkan diri dengan orang lain. Lihat pencapaian orang, kehidupan orang, standar hidup orang, dan akhirnya kita merasa kurang, merasa tertinggal, bahkan overthinking. Rasa cemas dan takut ketinggalan, atau yang bisa kita sering sebut FOMO, itu tuh menjadi hal yang umum. Secara sosial pun, kecanduan internet itu perlahan membuat kita jauh dari lingkungan sekitar. Kita ada di tengah orang ramai, tapi pikiran kita justru ada di layar. Komunikasi tatap muka jadi kurang, obrolan jadi dangkal, dan hubungan terasa kurang hangat. Kita terhubung ke banyak orang di dunia maya, tapi di dunia nyata kita jadi sendiri. Lalu apakah semua orang yang selalu main HP itu kecanduan? Jawabannya enggak, teman-teman. Tapi ada beberapa tanda yang harus kita waspadai. Misalnya kita tuh udah ada niat untuk berhenti main HP, atau ketika kita merasa bersalah karena udah online terlalu lama. Tapi keesokan harinya, kita tetap melakukan hal yang sama, tidak berhenti main HP. Kalau tanda-tanda itu mulai terasa, mungkin saatnya ini kita berhenti sejenak dan beristirahat serta refleksi. Solusinya bukan berhenti secara total, tapi secara perlahan. Karena di zaman sekarang, itu hampir mustahil. Yang kita butuhkan adalah penggunaan internet yang lebih sadar dan seimbang. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti
mengatur screen time, mengurangi penggunaan HP sebelum tidur, fokus pada satu aktivitas tanpa distraksi, atau meluangkan waktu untuk kegiatan offline seperti olahraga, membaca, atau sekedar ngobrol tanpa HP. Internet itu sebenarnya bukan musuh kita, teman-teman. Internet adalah alat, tapi alat itu harus kita kendalikan, bukan sebaliknya. Kita yang menentukan kapan menggunakan internet, bukan internet yang menentukan hidup kita. Di akhir video ini, coba deh teman-teman tanya ke diri teman-teman sendiri. Berapa banyak sih waktu yang udah teman-teman habiskan untuk scrolling? Dan berapa banyak waktu yang udah benar-benar kita gunain untuk berkembang? Scroll boleh, online boleh, tapi jangan sampai mimpi, tujuan, dan masa depan kita itu ikut ke scroll. Dan pesan aku untuk teman-teman semua, kendalikan internet sebelum internet yang mengendalikan kamu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.